Jadi di sini hukum nikah itu dia terbagi 5 ke hukum fikih atau ke hukum syariat yang ada. Ada wajib, sunnah, ini mustahab, mubah, makruh, dan haram. Nah, tempo hari itu teman kita ada nanya, Lucky pernah nanya, karena Lucky waktu itu membandingkan apa yang Lucky baca, dari dua kitab atau dari dua sumber. Bagaimana dulu waktu itu Lucky ininya tanya itu lebih jadi hukum nikah itu kalau yang nggak membutuhkan itu makruh atau dianjurkan, kan seperti itu. Jadi dalam sumber yang Lucky baca itu ada seperti kontradiksi. Nah, ini kita jelaskan lagi. Nah, jadi nikah itu hukumnya, hukum dasarnya itu dianjurkan. Bagi siapa? Bagi yang butuh kepadanya. Nah, butuh di sini dalam artian apa? Butuh secara apa? Kebutuhan ininya apa? Jasmaninya itu. Nah, jadi kalau mungkin kita runut, Ustaz, bagaimana nikah itu menjadi wajib atau dari haram dulu? Loh, kok bisa hukum nikah haram? Ya, nikah bagi orang yang memiliki penyakit menular, penyakit kelamin menular itu haram. Nggak boleh dinikahin. Dia minta nikah, nggak boleh dikasih, nggak boleh dibantu. Seperti yang kenapa HIV sama AIDS. Ya udah jelas dia terkena penyakit itu, nggak boleh nikah, nggak boleh dinikahkan sampai sembuh. Tapi kemungkinan untuk sembuh kita tahu sendiri. Nah, bagi yang makruh itu dia punya penyakit bawaan tapi bisa disembuhkan. Seperti impoten. Nah, itu makruh dia sebenarnya. Bahkan di zaman Umar Khattab ada seorang wanita datang kepada Umar Khattab bertanya kondisi suaminya. Si wanita ini ingin meminta cerai. Ya, ingin meminta cerai karena kondisi suaminya seperti itu, impoten. Apa kata Umar? Tunggu 1 tahun, coba usahakan diobati. Jika tidak bisa, maka engkau berhak meminta cerai. Nah, ini makruh. Yang mubah siapa? Yang mubah itu bagi yang secara kemampuan finansial ada, kemampuan jasmani sehat-sehat saja, tapi dia tidak merasa butuh secara kebutuhan seksualnya tidak ada di situ, belum merasa butuh, dia biasa-biasa aja. Karena Nabi SAW bersabda apa? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna lahu bija. Fa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa inna lahu bija. Man istata'a minkumul ba'ah. Nah, ba'ah di sini, kemampuan di sini ditafsir ulama apa? Kemampuan 2. Kemampuan jasmani, kemampuan apa? Materi. Kemampuan jasmani dan materi. Nah, yang jasmani tadi kalau dia kurang bisa jadi haram, bisa jadi makruh tadi, penyakit-penyakit tadi. Nah, sekarang jasmani sehat, kemampuan finansial ada, tapi dia nggak merasa butuh, itu mubah. Ya kalau mau nikah silakan. Misalnya dia hanya sekedar nikah secara status agar dia tidak jatuh ke fitnah, seperti itu. Silakan. Tapi bagi yang bagi kemampuan jasmani sehat, bagus, kemampuan finansial sudah ada, itu yang di sini itu disunahkan, dianjurkan. Apalagi dia merasa butuh. Butuh di sini jelas. Ada dorongan ke arah ke situ. Kenapa? Karena memang antara yang mubah sama yang dianjurkan tadi, memang Allah ciptakan tiap-tiap orang itu kadar hormonnya kan berbeda. Ada yang tinggi kan seperti itu. Ada yang Allah ciptakan itu biasa saja. Dia istilahnya memandang ke wanita itu enggak terlalu. Berbeda sebagian laki-laki, ada yang merasa itu memang enggak kuat, tekanan ke situ enggak. Nah, akhirnya di situ dianjurkan untuk nikah. Bagi yang wajib siapa yang wajib? Nah, siapa yang wajib?
bagi yang terpenuhi semua itu tadi, jasmani, materi, dan dia butuh. Dan butuhnya ini apa? Apakah butuh dia atau dia memang khauful anati, takut terjatuh ke dalam perzinahan. Misalnya dia lingkungannya itu betul-betul kalau dia bujang itu nggak akan bisa menahan terlalu lama. Nah, kalau kasus-kasus yang di lapangan, itu sering sekali di antara kita ini itu kasusnya antara sunnah dan diwajibkan. Nah, itu tadi. Jadi yang makruh, yang haram itu bagi yang memiliki kekurangan jasmani, antara penyakit menular sama penyakit yang merugikan pihak perempuan. Apa tadi, impoten misalnya. Itu. Adapun masalah, kalau masalah finansial ini juga teman-teman jangan merasa ini kayak berarti kemampuan materi itu standarnya apa. Nah, itu dia. Standarnya apa? Kalau dibilang secara jasmani sehat, tapi secara materi belum siap. Nah, takutnya standar dia itu memandang standar materi itu apa? Yang istilahnya berarti udah punya kerjaan mapan dulu, apalagi punya kendaraan, udah punya tabungan sekian, uang maharnya sekian. Enggak. Dimaksud Nabi SAW, dimaksud fikih, kemampuan materi ada, itu dibalikkan apa? Ke urf. Ingat kita kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas standar kaya dan miskin dalam bab zakat, seperti itu juga. Jadi sebenarnya secara materi, secara kemampuan materi, rata-rata kita sekarang itu mampu secara materi. Makanya tinggal balik ke masing-masing, sudah merasa butuh atau biasa saja. Biasa saja dalam arti ini, ya butuhnya dalam artian ya dia secara normalnya laki-laki, tapi dia bisa nahan. Dan dia nggak takut terjatuh ke perzinahan dengan segala artinya. Dia mungkin mau fokus dulu ke kuliah, ya seperti itu ya, fadl. Nah, tapi kalau yang udah merasakan ada tekanan sangat berat, itu bisa dibilang Ustaz, orang tua nggak ngasih, itu kan, itu justru butuh butuh terus dipahamkan orang tuanya. Ini bukan masalah. Kenapa ini laki-laki itu sebenarnya nggak istilahnya ke orang tua itu nggak ada istilah bukan restu, izin ke orang tua untuk menikah itu enggak. Tapi dalam bab adab tata krama ya kita minta restu. Maka dalam artian itu apa? Maka dalam artian harusnya bisa lebih memperjuangkan untuk mendapat izin atau restu orang tua, karena membutuhkan sendiri. Itu kebutuhan itu sesuatu hal yang nggak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ini di hukum nikah. Kemudian secara jumlah, wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba' harair walil 'abdi ma baina thnataini. Dan dibolehkan. Nah, ini diksinya perhatikan. Dan dibolehkan bagi seorang yang merdeka itu untuk memadukan, itu berpoligami sampai 4 orang wanita. Bagi budak hanya 2 saja. Nah, kenapa di sini dipilih ini dibolehkan? Itu balik ke hukum asal. Jumhur ulama memandang hukum asal nikah itu 1. Hukum asalnya itu 1. Yang mau menambah silahkan dengan ketentuan-ketentuannya, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sebagian ada yang memandang hukum asalnya itu 4. Tapi kalau takut tidak adil maka 1. Nah, terserah mau ikut mazhab mana gitu kan. Berarti masing-masing punya syarat dan ketentuan. Tapi yang bikin ini di sini ini. Kalau yang hur tadi, yang merdeka tadi bisa mengumpulkan 4, yang budak 2. Bayangkan di zaman dulu budak itu fakir, mereka jelas mereka kerja ketuannya, mendapat kebutuhan sehari-hari di rumah tuannya, tapi bisa nikah 2 kali. Orang zaman sekarang gagah-gagah, sehat-sehat, kaya-kayanya luar biasa, tapi masih kalah dengan budak zaman dulu. Itu yang kita bilang keadaan sosial itu sudah berbeda, sudah berubah. Itu jauh secara sosial dan standar ekonomi itu udah jauh berubah dengan zaman dulu.
Itu yang istilahnya membuat apa, ulama-ulama sekarang juga fatwa-fatwanya apa, untuk zaman sekarang ini memang balik hukum asal nikah tadi, satu. Kenapa? Karena apa ya, tantangan itu sangat besar, jauh dengan zaman dahulu. Seperti secara sosial. Sosial itu mungkin secara hukum perdatanya mungkin. Kalau dulu, kalau sekarang kan ribet. Nikah di KUA, berkas-berkasnya, kalau cerai ada sidangnya segala macam. Kalau dulu gimana gitu kan? Secara data gitu nggak terlalu ribet. Ada wali, ada calon mempelai, ada mahar, sah udah. Masalah pisahnya juga begitu, kalau ketika sudah tidak benar lagi nih keadaannya, diucapkan langsung, ada saksi yang mendengar atau ditulis dengan surat, dan sah, apa, cerainya jatuh. Berbeda dengan sekarang itu kan ada pengadilan, ada segala macam. Itu membuat apa, itu perkara yang sangat menyusahkan dan sangat ribet. Apalagi secara sosialnya membuat bahan omongan, jadi aib besar kan, seperti itu, aib besar. Berbeda dengan zaman dahulu. Kemudian secara ekonomi tuntutan. Nah, kalau zaman dulu itu tuntutannya betul-betul hanya tuntutan agama, secara fikih saja. Itu bagi yang memiliki istri, baik itu 2 atau 3 atau 4, yang penting apa? Disediakan rumah, nafkahnya cukup. Dan rumahnya itu apa? Ya tidak masalah apakah dia dengan rumah kontrakan, makanannya bagaimana standarnya, balik ke urf. Tapi sekarang apa? Dibuat standar apa? Laki-laki itu kalau udah berkeluarga harus mapan, bisa punya rumah permanen, tanah sekian, rumah sekian, ada kendaraan, roda 2, roda 4. Itu yang membuat apa? Itu yang membuat sangat ribet. Nah, ini langsung pertanyaan Ray bagus. Bagaimana dengan nikah siri? Apa jadi solusi? Solusi dalam artian apa dulu? Kalau dalam artian sekedar ingin menambah, hukum nikah siri secara hukum fikih, nikahnya sah. Selama syarat-syaratnya tadi terpenuhi, ada, nanti kita temu syaratnya, ada wali, ada mahar, ada saksi. Hukumnya sah, tapi nanti dia akan temukan kesulitannya belakangan. Nikah siri tidak tercatat di KUA, ya, misalnya statusnya nggak jelas, nanti punya anak, nggak bisa ngurus kakak, akte kelahiran nggak ada. Anak-anak sekarang kalau masuk sekolah dimintain itu persyaratan. Dan anak-anak hasil korban nikah siri itu nggak memiliki data-data surat. Dan akhirnya apa? Justru sekarang ini kalau ada hukum nikah siri, ketika nanti terjadi perceraian, betul-betul yang jadi korban itu, yang dirugikan itu pihak perempuan. Maka secara maslahat itu juga kurang bermaslahat. Maslahat bagi laki-laki sementara, tapi kalau itu gagal dan sampai tahap perceraian, itu betul-betul menjadi mafsadat, dan pihak yang paling dirugikan itu perempuan. Nikah siri nggak ada surat-suratan. Suatu hari misalnya si laki-laki nyeleneh, main ceraikan gitu aja, cerainya jatuh secara hukum fikih. Tapi sebenarnya apa? Satu sudah janda, jika yang dia waktu nikah siri hukumnya perawan, nanti udah ada anak, nggak bisa ngurus surat-surat segala macam, dan seterusnya. Jadi akhirnya apa? Ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Maslahat dan mafsadatnya. Oke, kita lanjut dulu. Wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini. Dan ini ada kasus zaman dahulu itu, seorang yang merdeka menikahi seorang amah, seorang budak. Itu sebenarnya nggak boleh, al-asl nggak boleh. Tapi apa illa bisyartaini, kecuali karena 2 sebab. Yang pertama, ada musodaqil hurrah, dia nggak memiliki mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Yang kedua apa? Khauful anati, dan dia takut jatuh ke lubang perzinahan. Dia mau nikah sama perempuan merdeka, nggak ada mahar, akhirnya menikahi budak. Wa nadharur rajul. Nah, sekarang ini ke hukum memandang wanita. Nah, hukum memandang wanita itu
menjadi 7 bagian. Lihat di sini banyak. Wa nazarur rajul ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Hukum laki-laki memandang wanita itu menjadi 7 hukum. Ahaduha nazaruhu ila ajnabiyah li ghairi hajah fa ghairu jaiz. Hukum laki-laki memandang perempuan ajnabiyah non mahram tanpa ada kebutuhan, keperluan, hajah, ghairu jaiz. Di sini apa? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Berdasarkan dalil qauluhu ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, di sini jadi teman-teman yang kuliah di kampus masing-masing itu tinggal apa? Istafti qalbak, tanya hati, jujur pada diri sini, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Selama ketika antum berinteraksi dengan teman lawan jenis, ketika itu emang dibutuhkan, hajahnya itu ada betul-betul real, silakan. Misalnya lagi ada tugas atau ada apa segala macam. Tapi ketika itu dibuat-buat atau bahkan nggak ada sama sekali, nah inilah hukumnya. Nah, wasani nadharuhu ila zaujati au amati. Nah, seorang suami melihat ke istrinya atau budak perempuannya. Fa yajuz an yanzura ila jami'. Maka jelas seorang suami boleh melihat seluruh bagian tubuh si perempuannya itu, istrinya atau budak perempuannya. Tapi di sini secara mazhab Syafi'i kecuali bagian kelamin. Ini hukumnya makruh. Enggak sampai pada level haram, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi pada mazhab yang lain enggak. Ketika udah menjadi suami, ya semuanya enggak ada larangan lagi. Wasalis nadharuhu ila zawati maharimi au amatihi al-muzawwajah. Fayajuzu fi ma ada ma baina surrati wa rukbah. Nah, jadi kemudian bagaimana dengan aurat keluarga, Ustaz? Adik perempuan, kakak perempuan, yang masuknya ke mahram, ya, masuknya ke mahram. Dan di sini kalau punya budaknya itu udah nikah dengan laki-laki lain. Itu hukumnya apa? Enggak masalah, ya, terlihat bagian-bagiannya kecuali bagian mabaina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Itu bagian yang enggak boleh. Nah, maka di luar dari bagian itu, jika terlihat, itu tidak berdosa seperti terlihatnya bagian tubuh wanita asing. Mohon maaf, misalnya punya kakak, ya, misalnya apa punya kakak. Ya, kadang ibu-ibu ketika punya anak nih menyusu kan, tiba-tiba menyusui di mana saja gitu kan. Kadang apa? Misalnya dia menyusu di antara adik-adik laki-lakinya atau di antara keluarga laki-lakinya. Menyusui begitu saja. Nah, itu bagian yang apa? Bagian yang kalau itu di perempuan asing itu jelas haram. Tapi karena itu bagian mahram, nah jika terlihat ya. Terlihat di sini dibedakan terlihat dengan melihat dengan syahwat. Jika terlihat itu insyaallah bukan insyaallah apa? Ya juz la ba'sa. Tapi jika jelas, jika dilihat bisyahwah, baik itu apa? Ajnabiyah, non mahram dan mahram, itu jelas haram. Itu jelas, apalagi mahram sendiri dilihat dengan syahwat, itu jelas ada kelainan. Itu dosanya 2 kali lipat. Dosanya 2 kali lipat. Bagaimana dengan aurat wanita dengan orang tuanya? Oh, anak perempuan dengan orang tuanya. Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau orang tua ibu itu masuk ke itu ma'ada asurroti wa rukbah. Ma'ada asurroti wa rukbah. Adapun untuk ke bapak itu masuk ke sama, berarti semuanya sama. Jadi melihat mahram ini itu masuk ke bapak. Karena apa? Mahram itu antara adik laki-laki ke kakak perempuan, ya seperti bapak ke anak perempuannya. Jadi masuk yang di sini seorang laki-laki dengan mahramnya. Siapa aja mahramnya? Bisa jadi seorang bapak ke anaknya atau seorang laki-laki dengan saudari perempuannya. Nah, seperti itu. Jadi batasannya mabaina surrati wa rukbah, mabaina
pusar dan lutut. Tapi juga kita sebutkan tadi antara diksi terlihat dengan sengaja dilihat. Dengan sengaja dilihat. Oke, kita lanjutkan. Warabi' an-nadharu li ajli nikah. Nah, ini nazar. Nah, ini kata nazar yang sering diucapkan di kajian. Nazar. An-nadharu li ajli nikah. Nazar untuk nikah. Wa yajuz ilal wajhi wal kaffain. Nah, ini apalagi yang apalagi bisa menazar muslimah yang bercadar itu hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kalau wajah jelas melihat jamaluha, kecantikannya, karena itu juga bagian yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, innamatul mar'atu li arba', salah satunya li jamaliha. Tapi kalau yang telapak tangan, nah ini gunanya apa? Telapak tangan ini gunanya apa? Nah, ini Ini untuk melihat juga dari segi kesehatan, itu juga terlihat segi kesehatan. Misalnya kalau antum lihat tangannya pucat, itu kan antum bisa lihat apa dia punya penyakit bawaan. Itu kan sebagian seperti itu bisa menjadi hal-hal yang antum bisa berpikir ulang atau istikharah dilanjutkan atau enggak. Atau kalau misalnya antum punya standar yang memang ya antum kepengen yang wanita yang bagaimana, standar tinggi, kalau antum lihat ternyata wah tangannya kasar tangan kuli Ustaz, gitu kan, ya terserah gitu kan. Kalau salah mana-mana kayaknya tangannya lebih lembut. Nah, seperti itu. Nah, itu balikkan ke itulah guna nazar itu untuk melihat ke ini masing-masing. Nah, tapi Ustaz, kan cuma boleh wajah sama telapak tangan. Kalau ingin tahu lebih detailnya bagaimana rambutnya gitu kan, warna kulitnya. Kalau wajah ya mana tahu, glowingnya cuman segininya doang. Dalam jilbabnya rupanya nggak glowing. Gimana? Itu kalau itu diutus ini kita, mahram perempuan kita. Apakah ibu atau kakak atau adik perempuan. Atau siapa yang antum sudah percaya, misalnya bibi kah, atau seperti itu, untuk melihat fisik si perempuan. Nah, kalau ininya fisik perempuan itu seperti itu. Jadi prosesnya itu nazar antara si laki-laki dengan perempuan hanya batas wajah dan telapak tangan. Untuk lebih detailnya, si laki-laki itu coba mengutus, minta tolong keluarganya perempuan untuk melihat detail si calon wanitanya tadi. Tentunya dengan izin calon wanita tadi. Dan nazar di sini juga betul-betul sudah ada niat, ya, sudah ada niat, bukan menjadi kayak sekedar pengen lihat cakep atau enggak, ternyata enggak, cuman mau ngecek doang, itu enggak boleh, haram. Tapi li ajli an nikah. Al-khamis an-nazar lil mudawah fa yajuz ila mawadhi' allati yahtaj ilaiha. Nah, ini untuk teman-teman kalau nanti yang dokter di sini atau yang bagian kesehatan, atau antum di sini punya teman-teman bagian itu, misalnya mereka laki-laki nih, wah jadi dokter, ini nanti periksa pasien perempuan gimana ya, boleh atau enggak, itu justru fikih sangat fleksibel, betul-betul. Usul fikihnya itu, kaidah usul fikihnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdhur. Kedaruratan itu bisa membolehkan apa yang dilarang. Nah, makanya di sini melihat untuk pengobatan dibolehkan ke bagian-bagian yang memang itu dibutuhkan, misalnya penyakitnya di bagian situ. Maka nggak ada masalah misalnya tiba-tiba dia dokter kanker laki-laki. Mohon maaf, misalnya di bagiannya ternyata kanker payudara. Ya mau nggak mau dia lihat ke bagian itu. Nah, itu itu udah maksud dari tanggung jawabnya dan bagian pekerjaannya, dan itu secara fikih tidak mengapa. Nah, seperti itu dianalogi atau dikiaskan ke semua bagian-bagian yang ada. As-sadis an-nadharu lil syahadah wa awlil muamalah wa yajuz ila al-wajhi khassa. An-nadhar lil syahadah, ini melihat untuk persaksian. Jadi misalnya persaksian di mahkamah dihadirkan
perempuan. Jika dia seorang bercadar, itu dilihat, ini benar nggak orangnya. Nah, atau lil muamalah, dalam bab muamalah, misalnya muamalah dalam artian seperti jual beli, jual beli, jual beli, misalnya ya kita beli, masuk ke bagian hajah tadi. Ketika jual beli, misalnya si pedagang itu wanita, ya misalnya ketika tawar menawar itu kan misalnya ketika kita melihat orang yang berbicara, kita melihat apa bagian kepala, melihat bibir misalnya dengan suara, kan pandangan ke situ, ke arah suara. Nah, itu juga di bagian yang dibolehkan, fa yajuzu ilal wajhi khassah, dibolehkan ke wajah saja. As-sabi' an-nadharu ilal amah inda ibtiya'iha, ini zaman lampau, melihat kepada budak perempuan ketika dibeli. Fa yajuz ilal mawadhi' allati tahtaj ila yahtaj ila taqlibiyah, maka boleh melihat kepada bagian tubuh si budak perempuan ketika dibolak-balik. Dalam arti bolak-balik ini ketika misalnya ya dicek bagiannya ada cacatnya atau enggak. Karena zaman dahulu ketika seorang budak itu diberikan harga sesuai dengan apa? Dengan keadaan fisiknya. Semakin fisiknya bagus itu semakin apa? Semakin mahal. Jika fisiknya ada cacat, ya dia harganya juga semakin murah, Nah, itu 7 macam hukum memandang secara fikih. Ada yang terluput atau antum merasa yang ini hukumnya apa? Kalau ada, fadhol. Sebelum kita pindah ke arkanun nikah. Oke. Faslun fi arkan. Jadi untuk kayak kedudukan budak itu tetap tidak boleh digauli saja. Budak. Iya. Budak perempuan itu halal. Jadi dibedakan. Nah, tadi kan kita bilang, oh iya, nah tadi belum syarah sedikit. Tidak boleh menikahi budak ya. Itu mungkin dari situ timbul pertanyaannya. Nah, ini dibedakan antara jima'uha wa nikahuha. Ketika udah jadi budak perempuan, yaitu apa? Itu dibolehkan untuk menggaulinya. Yang nikah ini tadi apa maksudnya? Dijadikan istri. Nah, itu dia. Kenapa? Karena nanti begini. Ketika dia dijadikan istri, itu nanti berefek ke hukum anaknya. Makanya itu dimakruhkan. Jangan sampai menikahi budak. Kalau mau menikahi budak, dimerdekakan dulu baru dinikahi. Begitu. Tapi hukumnya ya ketika punya budak perempuan itu boleh digauli. Yang belum bersuami tentunya. Yang belum bersuami. Oke, itu ismi. Pelan, fasl fi arkan. Nah, kedudukan anaknya kalau misalnya si budak itu hamil berarti harus dinikahi ya? Apa jatuhnya ke dosa aja? Enggak. Oh iya, benar. Kalau misalnya si budak tadi digauli oleh tuannya, bukan dinikahi ya, tapi hamil dan punya anak. Nah, ini jatuhnya apa? Si anak tadi itu merdeka seperti bapaknya, tapi ibunya enggak. Nah, makanya ada istilah itu ummul walad. Ibu si anak tuannya. Makanya di situ agak ribet. Kalau menikahi budak. Makanya nggak dianjurkan, dan kalau budak dinikahi, yaitu harus mendingnya, bagusnya itu apa? Merdekakan terlebih dahulu. Tapi tetap bin situannya, iya, tetap dinasabkan ke bapaknya, Tapi apa? Si ibunya itu tadi, karena statusnya masih budak, salah satunya efeknya apa? Nggak mendapat hak waris dari si suami. Situ kan tuan itu. Kenapa kalau misalnya dia jadi istri, kalau dia perempuan mereka, kalau si laki-laki meninggal kan ada hak waris istri. Tapi ketika dia dinikahi dalam status budak,
si laki-laki sebagai tuan meninggal, dia nggak ada hak waris. Nah, itu tadi akhirnya apa? Hukumnya menjadi bermasalah. Bukan bermasalah dalam artian apa? Itu menjadi ribet. Itu menjadi ribet. Jadi kasihan si perempuannya sendiri. Ustaz boleh nanya lagi ya? Oke, Fadal. Nah, ini dulu ketika budak sudah menikah, apakah budak boleh melihat aurat tuannya? Oh, dibalik ya. Dibalik. Aurat budak melihat aurat tuan. Enggak, hukumnya enggak bisa dibalik. Hukumnya enggak bisa. Kalau dari bawah ke atas itu menjadi hukum umum. Jadi hukum umum. Kalau laki-laki jelas ya aurat laki-laki ya hanya pusar sampai lutut. Betul. Kalau dia udah menikah ya dia nggak boleh. Dia udah nggak boleh. Kalau apa namanya yang budak tadi bedanya sama pelacur apa sih? Maksudnya Apa? Yang apa? kalau ada yang nanya perbedaan budak sama pelacur atau zina itu apa sih? Soalnya tadi kan boleh menggauli, sedangkan kalau di pelacur juga boleh menggauli juga gitu sih. Iya, benar-benar. Nah, ini kerancuannya di sini. Apa bedanya? Kan sama-sama digauli. Ke pezina, ya perempuan zina, dengan budak. Itulah arti kata budak, hak kepemilikan ada. Jadi hukum budak itu dia seperti hak barang. Hak barang digunakan sesuai ya hak barang itu apa? Kegunaannya itu dan hak pakainya itu ya sesuai dengan kemauan si tuannya. Jadi jiwa dan raga si budak itu memang milik tuannya. Itulah hukum pada masa lampau. Dan Islam, nah ini mungkin salah Afwan begini. Jangan salah paham, Islam itu mengukuhkan hukum perbudakan. Enggak. Jadi kayak sekarang ini kita nggak ada budak di dunia, malah kita pengen perang biar ada budak. Enggak. Justru Islam datang dengan anjuran apa? Memerdekakan budak. Dalam banyak hadis, dalam banyak ayat, fatahrirur raqabah. Merdekakan budak. Dalam banyak hadis, Nabi sebutkan apa? Fadilah orang yang merdekakan budak. Tapi apa? Islam datang dengan zaman yang mana hukum internasionalnya, urufnya itu perbudakan. Nggak mungkin Islam datang dalam apa? Dalam satu tepukan, nggak bisa ada budak. Nggak mungkin. Itulah tatanan masyarakat akan langsung rusak. Tapi Islam datang apa? Dengan cara yang step by step. Dengan cara apa? Memberi anjuran pada kaum muslimin untuk memerdekakan budak sebanyak-banyaknya. Jadi justru ketika sekarang ini perbudakan tidak ada, itulah tujuan syariat Islam. Akhirnya ya alhamdulillah. Karena apa? Umar bin Khattab memang katakan apa? Kaifasta'badtumun nas waqad waladatum ummahatum ahrar. Bagaimana kalian bisa memperbudak orang-orang sedangkan mereka dilahirkan dari ibunya itu apa? Pada dasarnya seorang itu dilahirkan apa dalam keadaan apa? Merdeka. Dalam keadaan merdeka. Jadi yang membedakan tadi statusnya budak perempuan yang boleh digauli oleh tuannya itu karena apa? Budak itu artinya hak kepemilikan. Berbeda dengan perzinahan. Berbeda dengan zina. Dan kita tahu zina itu bagaimana tidak ada akadnya sama sekali. Dan dia juga betul-betul apa? Menjual dirinya. Itu ya Ismail. Nah, di kolom tadi apa? Fadal. Ini Kemal, kalau punya anak tanpa nikah terhadap budak, bagaimana pandangan? Apakah bagaimana status anaknya merdeka? Iya, itu tadi. Misalnya si tuan menggauli budaknya, ya karena dia punya hak dan bukan nikah ya, digauli saja, dia punya anak, yaitu anaknya ikut ke bapaknya. Nah, benar. Jadi alhamdulillah jadi mutus rantai. Nah, Yusuf, kasus sehari-hari di mana banyak wanita yang tidak menggunakan jilbab, berpakaian kurang tertutup, namun kita harus bermuamalah dengannya. Misalnya sebagai guru dan murid. Paham. Dalam rangka bisa, apakah baiknya kita tidak memandang sama sekali atau boleh jika sesekali dalam komunikasi?
Nah, ini dari Yusuf benar. Tadi kan kita fikihnya itu hanya ke bagian wajah. Itu mudah sekali jika memang lawan bicara kita dari lawan jenis itu apa? Berhijab. Sekarang yang nggak berhijab sama sekali. Nah, apakah boleh sesekali atau enggak? Nah, itu berarti standar kebutuhannya itu betul-betul menjadi lebih ketat, lebih ketat. Jika memang istilahnya kalau kita bilang, oh dia udah berhijab nih, dia udah berhijab, kita lagi komunikasi, yang ada tugas segala macam, kita face to face, oke. Tapi misalnya ketika dia nggak berhijab, itu fitnahnya lebih besar. Sekarang ketika fitnahnya lebih besar, hajat kita ini menyesuaikan atau enggak dalam artian. Tapi jangan-jangan istilahnya dalam artian hajat kita ini tanpa melihat sama sekali, kita agak tunduk pandangan, tetap bisa nyambung, ya. Berarti yang didahulukan apa? Menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya memang hajatnya itu misalnya mengimbangi dengan fitnah yang ada, betul-betul fitnah yang ada, itu masuk dari bagian kebutuhan. Ada kebutuhan di situ, ada hajat di situ dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Tapi jelas menundukkan pandangan itu afdal, menundukkan pandangan itu yang terbaik. Yang terbaik. Dari Luki, batasan memandang sesama jenis. Sesama jenis. Apakah masuk hukum yang mahram tadi? Nah, nah ini sesama jenis, baik perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. Hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Ini auratur itu hadis Nabi SAW. Bentar. La yanzuru rajul ila auratir rajul wala tanzur mar'atu ila aurati al-mar'ah, ila aurati mar'ah. Jadi benar. Jadi aurat kita laki-laki, misalnya kita lelaki apa? Pusar dan laki-laki. Ke sesama laki-laki bukan berarti kita apa? Pakai yang di atas paha, misalnya celana bola sama laki-laki, enggak, benar. Itu standar aurat itu tidak peduli apakah yang memandang itu laki-laki lawan jenis atau sesama jenis. Nah, seperti itu. Jadi kalau perempuan juga, kalau perempuan sebenarnya juga, makanya ada istilah memang banyak permasalahan itu di perempuan karena aurat mereka itu kan luas. Aurat mereka itu kan luas. Kalau laki-laki, istilahnya kalau laki-laki apalagi dalam artian sangat jarang lah terbuka aurat antara pusar dan lututnya. Tapi untuk perempuan itu memang apa? Itu auratnya detail, auratnya sangat banyak, Itu hukum ke sesama jenis. Kita lanjutkan dulu, nanti kita buka pertanyaan. Ini kita habiskan dikit. Ini yang faslun fi arkani an-nikah. Wala yasihhu aqdun nikah illa biwali wa syahidai adlin wa yaftaqir wali wa syahidan ila sitt syara'id. Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali ma'ruf, 2 saksi ma'ruf, dan wali dan saksi memiliki 6 syarat untuk menjadi wali dan menjadi saksi. Islam, bulugh, akal, itu jelas. Kemudian apa? Hurriyah, merdeka, laki-laki. Nah, 5 ini itu nggak masalah. Ini nggak masalah. Insya Allah semuanya paham. Tapi yang terakhir ini yang banyak terjadi kesalahan di masyarakat kita. Al-adalah. Ini afwan, terjemah untuk nomor 6, adil ini kurang tepat. Adalah ini bukan diterjemahkan dengan adil, tapi apa? Lawan dari kata fasik. Al-adalah itu lawan dari kata fasik. Al-adil lawan dari kata fasik. Al-adalah berarti lawannya fiskun. Itu berarti bisa orang soleh, bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Ila anna la yaftakir orang fasik. Nah, jadi dilihat dulu, bukan hanya sekedar dituakan. Tapi misalnya yang dituakan itu yang menjadi apa? Misalnya menjadi wali, misalnya seorang bapak. Walinya perempuan jelas bapaknya. Tapi si bapak misalnya pemabuk. Itu fasik. Itu stand itu hak dia untuk menjadi wali itu udah gugur secara
secara fikih pemabuk atau tukang zina atau pencuri. Seperti itu, hal-hal yang itu dosa-dosa besar. Fasik ini apa? Pelaku dosa-dosa besar. Pelaku dosa-dosa besar. Nah, ini yang istilahnya ini yang seringkali tersepelekan di masyarakat. Nah, pada kejadiannya di sini daerah sini sibuk, udah di hari H, udah datang semua, KUA-nya udah datang, mempelai laki-laki udah datang, keluarga perempuan sibuk nyari ininya, nyari apa? Walinya. Jadi bapak perempuan itu udah meninggal, dia cari walinya itu jadi pamannya. Rupanya pas sudah dijanjikan, paman itu nggak datang. Dicari dulu ke rumahnya, dijemput segala rumahnya agak jauh. Yang dicari ternyata paman itu apa? Orang nggak bener, preman seperti itu, orang nggak bener. Itu yang dijadikan wali. Itu kesalahan yang ada di kita. Illa annahu la yaftakir nikah dhimmiyya ila islamil wali. Tapi kalau menikah dengan zimmi, wanita non muslimah dari ahli kitab, itu enggak bersyaratkan walinya harus Islam dulu juga, enggak. Tetap apakah dia masih Yahudi atau Nasrani. Nah, wala nikahil ama ila adalati sayyid. Begitu juga untuk menikahi seorang budak itu juga enggak mesti sayyidnya, tuannya itu orang yang non fasik. Nah, balik yang tadi nikah zimmiyah, nikah ahli kitab. Tapi untuk Indonesia, fatwa MUI memfatwakan Muslim nggak boleh menikahi non-muslimah di Indonesia. Kenapa? Karena kondisinya itu jauh perbandingannya. Muslimah itu banyak, non-muslimah itu sedikit. Kenapa harus memilih non-muslimah? Secara maslahat. Jadi fatwa MUI ini berdasarkan apa? Saddu dzara'i, untuk menutup pintu keburukan-keburukan yang ada. Keburukan yang pertama apa? Secara sosialnya jumlah muslimah masih banyak, kenapa harus menikahi non-muslimah? Kemudian apa? Ditakutkan itu menjadi program kristenisasi. Karena rata-rata anak-anak nanti ikut ke ibunya. Dia kan sehariannya hidup dengan ibunya. Ketika dia punya ibu non-muslimah, bapak sibuk bekerja, nah, siapa tahu gitu kan, anak-anaknya dididik dengan apa? Dengan agama selain agama Islam. Kecuali, nah, teman-teman lagi beasiswa ke daerah apa minoritas kaum muslimin. Nah, di sana misalnya apa? Suka dengan penduduk lokal, perempuan penduduk lokal, non muslimah. Nah, itu baru boleh. Dan disyaratkan juga ahlu kitabnya ini, perempuannya non muslimah ini bukan non muslimah hasil murtad atau anak dari bapak yang murtad atau silsilah keluarganya pernah murtad. Enggak, bukan. Tapi betul-betul keturunan Kristen atau keturunan Yahudi dari awal. Tapi kayak hasil murtad itu enggak boleh, itu haram. Itu enggak masuk ke ahli kitab. Mohon maaf, misalnya sebagian masyarakat di Pulau Jawa itu kan kita tahu, itu tahun 65-an setelah kejadian PKI, sebagian mereka apa? Murtad. Nah, itu anak-anak perempuannya, misalnya ada salah satu teman kita pengen nikah ke perempuan ini, non muslimah. Oh, satu suku kok, sama-sama orang Jawa misalnya gitu kan. Tapi enggak muslimah. Ya ahlu kitab kan, lihat ke silsilah keluarga itu tadi, kalau ternyata hasil murtad, itu haram, nggak boleh, itu ketentuannya. Nah, sekarang urutan wali. Wa aulal wulati al abu tsummal jad abul ab tsummal akhlil ab. Nah, kita terjemahnya aja. Wali itu yang diutamakan. Nah, ini urutan loh. Ini juga salah, banyak urutan di kita. Yang diutamakan itu ayah, jelas, bapak si perempuan tadi. Kalau nggak ada ayahnya, kakeknya dari jalur ayah. Kalau nggak ada kakeknya, dua itu saudara sekandung, si ibu sebapak. Kalau nggak ada saudara seayah. Kalau nggak ada putra dari saudara sekandung, itu keponakannya. Atau putra dari saudara seayah, masih keponakannya. Baru ke paman, baru ke sepupu. Baru ke paman. Tapi yang di kita seringnya apa? Bapak,
Kalau kakek nggak ada, bapak jatuhnya ke siapa dulu? Ke paman, ke samping. Enggak, ke anak-anaknya dulu, ke saudara dulu, baru ke paman. Ini urutan secara afdholiyah. Tapi ternyata dinikahin dengan paman apa yang jadi wali pamannya langsung, ya nggak masalah, sah. Fa idza udimatil asobat, kalau nggak ada yang tadi dari jalur laki nggak ada, fal maula al mu'tik. Ini zaman kalau dia memang apa ada sayyidnya, ada tuannya dari bekas budak. Kemudian inilah istilah wali hakim. Wali hakim. Dia perempuan, anak yatim, nggak ada saudara laki-laki, nggak ada apa, nggak ada paman, nggak ada sepupu, nggak ada keponakan dari jalur laki-laki. Yang menjadi wali siapa? Wali hakim. Dan nggak boleh wali hakim selama masih ada wali aslinya. Wali aslinya. Kecuali itu ada apa izin dari wali asli. Misalnya wali yang masih hidup misalnya satu orang kakek, tinggal kakek. Dia nikah di mana, kakeknya di mana. Kakeknya sudah sakit-sakitan, tidak bisa datang untuk menjadi wali pernikahannya. Dia bisa diwakilkan ke wali hakim. Minta wakilkan. Nah, itu baru boleh. Wala yajuzu an yusarrih bi khutbah mu'taddah. Wa yajuzu an yu'arrila laha wa yankihuha ba'da inqidha'i iddatiha. Ini masalah seorang laki-laki boleh enggak secara tegas melamar wanita yang menjalin masa iddah, enggak boleh. Nah, ini misalnya kalau ada istilah kutunggu jandamu itu, nah di sini nggak boleh, perempuan lagi udah menjanda, sebelum masa iddahnya nggak boleh didatangi langsung. Nanti kalau kamu udah selesai iddah, kabari ya tak lamar, itu nggak boleh. Nah, secara tegas melamar nggak boleh. Namun boleh dengan bukan sindiran, dengan kiasan. Dengan kiasan. Nanti kalau udah selesai masa iddahmu, saya akan datang ke rumah kamu. Nah, itu tanda apa? Tanda akan dilamar. Itu. Dan nanti menikahinya setelah masa iddahnya habis, dan haram menikahi wanita masa iddahnya belum habis. Wanisa ala darbaini thayyibat wa abkar. Perempuan itu jelas ada dua, janda dan gadis. Untuk gadis maka bolehkan bagi ayah dan kakeknya untuk memaksanya untuk menikah. Memaksa untuk menikah boleh. Tapi kalau untuk janda, misalnya si bapak punya anak janda, nggak boleh dinikahkan. Duk, ini bapak ada calon, kamu nikah ya. Pokoknya kamu nikah, nggak boleh. Kecuali sampai apa? Kecuali dia izin terlebih dahulu. Izin terlebih dahulu. Kenapa perbedaan di sini? Karena bagi seorang janda, dia sudah tahu istilahnya hakikat kehidupan. Tahu apa itu laki-laki, bagaimana itu laki-laki. Makanya untuk menikahkan dia ke laki-laki, harus dengan izin dia, dengan keinginan dia, persetujuan dengan si laki-laki tersebut. Si laki-laki tersebut. Nah, untuk yang anak gadis, makanya kenapa ini dibolehkan? Maksudnya apa? Untuk mimbabil maslahat. Untuk apa? Kemaslahatan. Karena anak gadis pada umumnya misalnya, ya anak gadis sekarang aja kita tahu gitu kan, standarnya malah Korea. Kemana pikirannya gitu kan? Nah, si bapak nih orang soleh misalnya. Orang soleh. Ini kamu ini ada calon dari bapak, anaknya baik, soleh, insya Allah, bekerja keras, mapan. Cuman ya nggak putih gitu kan, nggak putih misalnya begitu kan, nggak putih. Ya si anak udah terbawa virus Korea, nggak mau. Pokoknya saya mencari yang putih gitu kan, segala macam dengan standar khayalan perempuan zaman sekarang. Nah itu si bapak di situ apa? Enggak, kamu saya nikahkan. Udah. Misalnya dia dalam kamar nangis pun, di hari si bapak udah jabatan sama si calonnya tadi, saya nikahkan kamu dengan anak saya terima nikah kan. Sah, udah si anak nangis pun itu udah jadi. Kenapa? Mimba bil maslahah. Mimba al maslahah. Tapi kalau ada pemaksaan, misalnya pemaksaan orang tuanya ini nggak bener nih, anaknya mau dijual karena bayar hutang. Itu si anak jalurnya kemana? Itu mengadu ke wali amri. Mengadu apa? Misalnya kalau sekarang mengadu ke RT, ke RW untuk ada islah di situ. Ada keputusan di situ. Nah, itu jalurnya.
Oke. Nah, ini minggu depan nanti kita masuk ke sisa babnya sampai habis, insya Allah. Baik. Sebelum kita tutup, fadhal man yuridu soal, fadhal. Nah, bagaimana pernikahan diwalikan oleh wali hakim, tapi tidak disetujui wali sahnya? Nggak bisa. Itu yang saya kawin lari kan seperti itu kan. Orang walinya apa? Misalnya si pihak yang kawin lari ini, pasangan ini nyewa KUA gitu kan, Pak, pokoknya nikahkan kami ini fulus sekian. Itu nggak sah, nikahnya nggak sah, dan itu fasah, nanti dipisah, wajib dipisahkan. Wali hakim itu sah nikah dengan wali hakim, itu ketentuannya dua, yang disebutkan tadi, ketika wali aslinya nggak ada lagi, atau diwakilkan. Ketika tidak terpenuhi dua kriteria tadi, maka seorang hakim itu nggak memiliki hak untuk menikahkan. Nah, bagaimana status perkawinan? Perkawinannya difasah, dipisahkan, dan anaknya itu ikut ke nasab ibunya, karena hasil dari nikah yang nggak sah, bukan ikut ke nasab bapak. Seperti hukum anak apa? Anak haram jadinya. Itu bahaya. Kawin lari seperti itu. Kawin lari. Oke. Nah, ini yang nggak hadir siapa? Rafli mana? Rafli bisa dari Bali, Masya Allah. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Semua hadir ya malam hari ini. Jamil. Baik. Ada lagi atau kita tutup majelisnya? Jadi intinya Islam betul-betul memuliakan wanita, berbeda dengan pandangan Islam mengekang wanita. Enggak, justru Islam ketika diturunkan, apalagi konteks zaman bangsa Arab saat itu apa, mereka betul-betul tidak menghargai hak wanita. Belum apa itu bangsa Arab, juga di Eropa, apalagi di Eropa, yang memang perzinahan itu sebagai istiadat bagi mereka, perempuan itu nggak ada harganya sama sekali. Di kampung saya banyak yang sampai sekarang anaknya banyak yang udah besar, Masya Allah. Itulah istilahnya, dosa itu dia akan terus akan terus menerus menelurkan dosa yang lainnya. Nah, cara menasihatinya bagaimana? Itulah pertama kita doakan mereka. Ya, menasihati jelas, jika memang ada pintu untuk di situ langsung tafadhal, Masya Allah, nasihati langsung. Tapi minimal semoga ada orang-orang atau kita bisa dekati ahli-ahli ilmu di sana, orang-orang berpengaruh di sana untuk mengingatkan. Ya, atau kalau misalnya yang berani nikah ini walinya, ini kan berarti nggak benar kantor KUA-nya. Kantor KUA-nya berarti jelas kita ingkarul mungkarnya, jelas targetnya siapa. Berarti yang perlu dinasihati ini orang KUA-nya. Kok bisa dibayar untuk nikahi tanpa persetujuan wali sah? Dan cara ingkarul mungkarnya di sini, nahi mungkarnya ini mudah banget justru. Bisa dilaporkan ke MUI daerah tersebut atau Kementerian Agama daerah tersebut. Biasanya ada kantor agama ini, mereka melanggar hukum menikahkan calon-calon tanpa persetujuan wali yang asli. Jadi itu masuk ke bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW sabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhafu iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, adalah dia ubah dengan tangannya. Nah, kemudian lisan, jika tidak bisa juga baru hati. Itu selama-lamanya iman. Dan dengan tangan tadi, terserah ulama apakah itu dengan tangan langsung atau dengan kekuasaan atau dengan lisan. Seperti jika itu yang diperlakukan oleh oknum KUA, lisan dan kekuatan kita itu bisa kita arahkan ke kita bikin laporan secara resmi. Tapi secara lisan kalau kita bisa ke personalnya, ke oknum-oknumnya, itu juga baik. Tapi kita tinggal mana cara yang lebih ampuh. Insyaallah.
Dan minimal ketika kita belajar seperti ini, hukum-hukum ini penting, ini untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga terdekat kita. Itu cara amar ma'ruf paling yang paling benar itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika semua orang aja mulai dari dirinya dan keluarganya, itu tatanan itu bakal secara otomatis bakal benar. Udah 21.30, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.